Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Tiopan Rahmat Siregar, pada channel Rahmat Matematika. Kita akan membahas tautologi. Setelah melihat video ini, nanti diharapkan bisa memberikan contoh dari suatu tautologi. Berikutnya, menentukan keabsahan suatu tautologi. Dan yang berikutnya, menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Nanti ada beberapa premis, kemudian ada kesimpulan. Bagaimana membuktikan apakah kesimpulan yang diambil itu absah atau tidak. Baik itu menggunakan tabel pernyataan atau tabel kebenaran seperti yang ada di belakang ini, atau menarik langsung dengan logika-logika yang telah dipelajari sebelumnya. Tentunya telah mempelajari pernyataan majemuk, ingkaran atau negasi, inverse, kontraposisi, converse, kemudian pernyataan-pernyataan majemuk yang ekuivalen. Berikutnya adalah pernyataan berkuantor. Yang belum menyaksikan video tersebut, lihat di channel Rahmat Matematika. Baik, untuk lebih jelasnya, tautologi itu apa sebenarnya? Perhatikan video berikut ini. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu benar untuk setiap nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Tautologi ada beberapa jenis, ada yang disebut modus ponens, modus tones, ada juga yang disebut silogisme. Yang pertama kita bahas modus ponens. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan kesimpulan dengan modus ponens? Perhatikan hal-hal berikut ini. Premis yang pertama, jika P maka Q. Itu tentu bernilai benar. Premis yang kedua adalah nilai P bernilai benar. Jadi untuk mengambil kesimpulannya, perhatikan hal berikut ini. Pernyataan premis kedua ini benar atau P-nya benar. Karena P benar, berarti P yang ini benar. Agar pernyataan ini benar, tentu nilai Q harus benar. Sehingga kesimpulannya adalah Q. Bagaimana menyelidikinya? Kita buat tabel kebenaran dari pernyataan-pernyataan atau premis-premis yang ada tadi. Harus kita ingat bahwasanya untuk jika maka itu pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, baru bernilai salah. Kita perhatikan tabelnya. P, Q, kemudian jika P maka Q. Ini sudah dibahas untuk membuat tabelnya pada pernyataan majemuk. Yang belum melihat videonya silahkan dilihat di channel Rahmat Matematika. Berikutnya kita buat jika P maka Q dan P. Artinya kata hubung untuk premis 1 dan premis 2 itu adalah dan. Berarti kita harus melihat dari kolom yang ketiga ke kolom yang pertama. Benar, benar, bernilai benar. Kata hubungnya adalah dan. Berikutnya, salah dan benar. Bernilai salah. Karena dan itu benar-benar baru bernilai benar. Benar salah, salah. Kemudian benar salah juga salah. Sekarang kita ambil untuk menarik kesimpulannya. Jika P maka Q dan P maka Q. Jadi kata hubung dari dua premis ini terhadap kesimpulan adalah kita gunakan implikasi. Berarti kolom yang keempat ini kita hubungkan dengan kolom yang kedua. Benar, benar, bernilai benar. Salah, salah, bernilai benar. Karena implikasi itu benar salah baru bernilai salah. Berikutnya salah, benar, juga bernilai benar. Dan yang terakhir salah, salah, juga bernilai benar. Modus tollens itu langkah-langkahnya. Premis yang pertama, jika P maka Q bernilai benar. Kemudian premis yang kedua, ingkaran Q benar. Kalaulah ingkaran Q-nya benar, berarti Q yang ini adalah salah. Kalau Q yang ini salah, jika P-nya itu kita ambil benar, benar salah, tentu salah. Sedangkan premis yang pertama harus bernilai benar. Kalau begitu, P-nya harus bernilai salah. Salah, salah, itu kan benar. Kesimpulan yang diambil harus benar. Berarti karena P-nya salah, yang benar adalah ingkaran P. Inilah kalau kita menggunakan
penarikan kesimpulan dengan cepat atau dengan logika yang ada. Berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Untuk menyelidikinya kita buat dulu tabel kebenarannya seperti menyelidiki pada modus ponens tadi. Kita buat tabel kebenaran untuk jika P maka Q. Tentu kita tulis dulu P, Q, kemudian jika P maka Q dan ingkaran Q. Dua premis ini kita tuliskan dahulu. Jika P maka Q tadi benar salah baru salah. Berikutnya, untuk kata hubungnya itu adalah dan. Berarti kita gunakan jika P maka Q dan ingkaran Q. Dan itu benar jika dua pernyataan tersebut bernilai benar. Berarti dari sini kita lihat benar, benar, bernilai benar. Selebihnya nanti salah. Berikutnya untuk menghubungkan dua premis dengan kesimpulan yang ada, kita gunakan implikasi. Berarti jika P maka Q dan ingkaran Q, maka ingkaran P. Tapi sebelumnya tentu kita butuhkan ingkaran P. Kita tuliskan dulu ingkaran P-nya. Ingkaran P kita lihat dari kolom yang pertama. Jika dia benar P-nya berarti salah untuk ingkarannya. Sekarang kita selidiki kesimpulannya. Artinya kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang kelima. Jika P maka Q dan ingkaran Q kita hubungkan dengan kolom yang ke-6. Kita ingat kembali, untuk implikasi, benar salah baru salah. Selebihnya benar. Dan kita lihat dari kolom ini, tabel yang ada, tidak ada pernyataan yang benar salah, berarti semuanya bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Jika Siti naik kelas, maka Siti dibelikan sepeda. Siti naik kelas. Tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis tersebut. Pertama sekali kita buat dulu pemisalan-pemisalannya. Siti naik kelas. Itu kita misalkan satu pernyataan. Kemudian Siti diberikan sepeda. Kemudian Siti dibelikan sepeda juga suatu pernyataan. Jadi untuk menyelesaikannya setelah kita buat pemisalannya, kita tuliskan seperti ini. Siti naik kelas, itu P. Karena kata hubungnya jika, maka berarti ini adalah suatu implikasi. Siti naik kelas, P. Siti dibelikan sepeda, Q. Ini pernyataan yang pertama. Atau premis yang pertama. Premis yang kedua. Siti naik kelas. Artinya diambil dari premis yang pertama tadi untuk pernyataan yang pertamanya atau nilai P-nya. Bernilai benar. Dengan ini kita melihat bahwasanya ini adalah menggunakan modus ponens. P-nya benar, berarti di sini benar. Agar bernilai benar, tentu Q-nya harus benar. Kesimpulannya adalah nilai dari Q atau Siti dibelikan sepeda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi contoh berikut ini atau contoh yang kedua. Jika hari hujan, maka kakak memakai payung. Kakak tidak memakai payung. Tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis tersebut. Alternatif penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama. Kita misalkan dulu hari hujan, itu P. Kakak memakai payung, itu nilai Q. Berarti kalau kakak tidak memakai payung, itu ingkaran Q. Kita tuliskan pemisalannya seperti ini. Premis yang pertama, ini premis yang kedua. Coba kita lihat bagaimana cara menarik kesimpulannya. Ingkaran Q-nya ini benar. Kalau ingkaran Q benar, berarti Q-nya salah. Agar pernyataan ini benar, P-nya harus salah. Karena salah itu benar untuk implikasi. Karena P-nya salah, berarti yang benar adalah ingkaran P. Atau
ingkaran P itu sendiri adalah P-nya tadi hari hujan, berarti ingkarannya hari tidak hujan. Penarikan kesimpulan dengan cara seperti ini disebut modus tollens. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Perhatikan daftar pustaka berikut ini sebagai acuannya.